Gini gengsinya gini, kalau perang makan korban jiwa, Iya. nggak bisa ditonton orang. Tapi di olahraga, orang bisa ngelihat tuh siapa yang bergengsi tanpa memakan korban gitu Iya, kan. iya. Kenapa kita negara besar ini Indonesia, Iya. dana ada, potensi ada, kembangin olahraga biar seluruh dunia tahu Iya. Indonesia tuh kayak apa. Iya. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas, Generasi Maestro. Para sahabat, pada hari ini podcast ini akan sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena saya mengundang para tamu dari Generasi Maestro dan Generasi Emas Berkarya, dari Gemas dan Gemar. Hari ini saya kedatangan 4 orang narasumber. Wah, tamunya luar biasa pada hari ini. Ada semuanya atlet, ada atlet dari abad 20 dan atlet-atlet dari abad 21. Kita akan ngobrol bagaimana perbedaan generasi ini bagi seorang atlet. Nah, saya akan memperkenalkan para tamu saya pada hari ini. Pertama, Bro Belly. Halo. Ini mantan atlet polo air tim nasional dari abad 20. Karena tahun 1987-an. Waktu itu menjadi atlet tim nasional polo air. Kemudian ada Brandon, udah pada tahu lah ya, di program Gemar, silahkan nonton video-videonya dari Brandon, atlet polo air di abad 21. Ini juga WFM Christine Elizabeth, atlet catur abad 21. Dan Daniel Tobing, FIDE Master, atlet catur abad 21. Nah, ini spesial karena apa? Mereka dari generasi yang berbeda. Kita akan ngobrol bagaimana sih perbedaan atlet di abad 20 dan abad 21. Nah, Bro Belly, Ya. waktu itu kan jadi atlet di abad 20 ya. Tahun Ya. 1987 itu masih abad 20 tuh. Nah, kalau Bro Belly melihatnya deh, bagaimana atlet pada zaman dahulu ketika Bro Belly menjadi atlet tim nasional polo air dengan atlet-atlet zaman sekarang nih. Wah, perbedaan jelas, Bro. Karena di abad 20 tuh teknologi nggak seperti sekarang kan. Iya. Kita kalau mau belajar, ngegali ilmunya susah banget. Sekarang lihat di YouTube aja kita mau belajar teknik apapun ada. Pertandingan dimanapun kita bisa nonton. Iya. Beda sama dulu. Jadi dulu lebih sulit ya untuk Sulit. belajar. Sulit banget, Bro. Belum gizinya juga dulu jauh sama sekarang, Bro. Dulu makan nasinya yang banyak, sekarang protein yang banyak. Itu yang menunjang atlet sekarang bagus. Iya. Nah, kalau melihat dari sisi itunya, ya, sekarang kalian nih, atlet zaman sekarang nih ya, abad 21 nih, para atlet zaman 21. Ada nggak kebayang waktu kalian membayangkan atlet abad 20 tuh, yang kayak ini, Om Belly nih. Gimana? Siapa mau cerita nih? Brandon, gimana? Ya, kayaknya zaman dulu primitif ya. Primitif ya, masih primitif ya. Ya, gimana? Tine? Ya lebih mudah lah ya pastinya sekarang sih dibandingkan dulu. Kalau dulu kan masih sulit untuk menjangkau apa-apa gitu. Dan mungkin dulu juga atlet belum begitu sebanyak sekarang, mungkin kan belum berkembang. Persaingan gitu Iya. maksudnya. Ya persaingan sama atletnya juga. Iya, nggak bisa. Saya setuju ya dengan perkataan Om Billy tadi ya, bahwa nggak bisa dipungkirin bahwa teknologi itu menunjang juga ya dari segi kehidupan manusia dan juga sebagai atlet. Karena apa-apa sekarang gampang gitu. Kita mau lihat contoh ya, caturnya. Semua jenis teori, pembukaan semua sudah ada di teknologi catur ini. Jadi tinggal kita mau atau enggak sih sekarang, kemauannya sih. Jadi benar-benar teknologi menunjang ya. Ini abad 21 dibantu dengan teknologi. Seharusnya atlet zaman sekarang lebih mudah. Seharusnya ya, lebih mudah untuk mencapai prestasi.
walaupun mungkin persaingan akan lebih ketat juga. ya. Nah, Bro, bagaimana dulu waktu tahun 80-an ya? Maksudnya melihat nggak, program kan sekarang mengamati juga perkembangan zaman sekarang nih. Program latihannya abad 20 tuh dan abad 21. Ada perbedaan nggak? Jauh, bro. Jauh. Dulu manual, bro. Hmm, Kita mau tahu lawan aja kita susah cari informasi. iya. Sekarang gampang sekali. Kita tinggal buka di internet, Nah, YouTube, kita bisa tahu tuh lawan kita nanti gimana caranya mainnya, siapa lawan kita, terus dia punya kelebihan apa, kekurangan apa. Dulu kan kita susah nyarinya. iya. Sekarang kita bisa tahu ya, cara Tahu. lawan, gaya mainnya kita udah Iya. bisa lihat dulu ya. Betul. Udah bisa mempelajari dulu. Iya. Nah, itu para sahabat. Jadi ini atlet dari generasi sebelumnya, tahun 80-an ya. Kondisinya memang saat itu belum ada kayak YouTube sekarang, belum ada Google, orang untuk bisa mencari informasi dengan seperti saat ini gitu loh. Nah, cuma waktu dulu benar-benar atlet itu berjuang dan belajar dari apa dulu? Jadi selain dari pelatihan, ada nggak buku-buku untuk belajar waktu itu? Untuk belajar teori-teorinya? Nggak ada ya kayaknya dulu. Kita cuma ngandelin pelatih ngomong A ya kita yakin aja itu betul gitu. Kalau sekarang kan bisa dikoreksi pelatih. Iya. Kalau dulu mau koreksi mana kita juga nggak tahu. Oh, bagi pelatih sebenarnya saat ini lebih berat ya bebannya. Berat, Karena atlet bisa lebih pinter. Bisa ngeyel jadinya. iya, para sahabat, kalau yang dari anak-anak muda ini gemar, saya udah pernah membuat videonya bahwa Brandon ini atlet polo air yang kemarin meraih emas di PON, juga Tine atlet catur yang juara nasional berkali-kali dan juga pernah jadi juara Asia di Eastern Asia, kemudian Daniel Tobing juga juara kejurnas ya dan ikut PON juga, terus pernah main dan juara Asia juga. Nah, kalau dari Bro Belly nih, bisa cerita nggak dulu bagaimana sih bisa masuk dari menjadi tim nasional polo air ya? Waktu itu kan membela mana tuh? Ya, jadi pertamanya tuh saya ngeliat ini tahun 85 tuh lihat Lim Swee King. Pertandingan kan bela Indonesia di Lim Swee King negara atlet ini. bulu tangkis Bulu ya? tangkis. Heeh. Saya salut banget sama beliau. Waktu saya nonton di TV, dulu ya TV kan banyaknya hitam putih juga Iya. ya. Belum Tapi- TV berwarna. Iya, dia bisa jadi juara di negara ini, juara dunia di sini. Saya cuma pikir, wah enak banget bisa keliling dunia lewat olahraga. 89 saya bisa wujudkan itu waktu masuk tim nasional. Nah, dasarnya itu. Kenapa? Terinspirasi oleh Lim Swee Terinspirasi King. oleh Lim Swee King. Nah, terus prosesnya bagaimana tuh? Bisa masuk ke tim nasional? Kan nggak mudah kan? Betul. Heeh. Saya dulu ikut ekskul berenang di SMP. Nah, kebetulan waktu itu ngelihat latihan polo air di klub renang itu, mereka lihat postur badan saya tinggi, katanya cocok buat jadi kiper. Akhirnya saya ditarik, ya latihan mulai dari situ. Berjuang dah di situ, latihan bisa 5-7 jam sehari. Jadi mulai dari ini dulu ya, jadi atlet Jawa Barat waktu itu ya. Oh iya, Nah, waktu proses terpilih menjadi atlet nasionalnya, jadi waktu itu ada seleksi untuk tim SEA Games. Lupa saya SEA Games berapa, udah abad Iya. ke-20 sih, udah lama. ini udah lama para penonton abad 20. Nah, dari tiap Tapi daerah kalau tuh itu mana ya? Waktu itu di Singapura kalau nggak salah ya SEA Games-nya ya. SEA Games-nya di Kuala Oh, Lumpur. Kuala Lumpur ya. Nah, dari Jawa Barat kebetulan saya satu-satunya atlet Yang Jawa Barat terpilih. yang kepilih ke tim nasional Hmm. gitu. Wah, luar biasa. Jadi bagaimana Bro Belly ini terinspirasi oleh Lim Swee King sehingga dia bisa berlatih polo air dengan serius sehingga menjadi atlet nasional. Nah, kemudian kalau dari Brandon juga terinspirasi. Brandon ini anaknya Bro Belly nih, para sahabat. Nah, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, waktu itu kan Brandon pernah cerita juga, kalau para sahabat pernah nonton video-video Brandon sebelumnya, bahwa Brandon terinspirasi untuk jadi atlet polo air itu dari papa ya. Iya. Nah, kemudian Brandon ini masih ingin mengikuti jejak papanya menjadi atlet
nasional. Bisa cerita dikit, Brandon. Gimana mimpinya ini untuk jadi atlet nasional? Buat sekarang saya kebetulan sibuk kuliah dan latihan, tapi ya saya punya cita-cita seenggaknya kayak papa bahkan lebih. Saya bakal sekolah di luar dan saya akan mengikuti latihan di luar dan nimba ilmu di sana gitu. Jadi kalau misalkan sekarang target saya sih lebih bermain di sana di klub orang luar, dan kalau misalkan diberi kesempatan bisa balik ke Indonesia masuk ke tim nasional, ya puji Tuhan. Tapi buat sekarang targetnya lebih kuliah dan ya berlatih di sana. Malah mau berlatih di luar negeri ya, Iya. sambil kuliah ya. Iya. Nah, kalau Tine dan Daniel nih, mana? Masih punya mimpi di catur? Masih ada lah, tapi mungkin lebih ngutamain kuliah dulu kali ya, karena kan ngambilnya psikologi gitu. Sedangkan kalau mau emang jadi psikolog juga harus S2 gitu, jadi kan kuliah juga ini masih mau semester 5, jadi masih ada 1,5 tahun, terus S2-nya juga masih 2 tahun gitu. Jadi punya mimpi buat di catur masih ada target-target, tapi mungkin sekarang lebih Prioritaskan dulu ya. Prioritaskan kuliah dulu. Memprioritaskan kuliah dulu. Nah, kalau Daniel gimana nih? Ya mungkin ya, kalau masa-masa kuliah ini masa-masa yang apa ya, bikin pusing mungkin ya. Banyak tugas kuliah dan macam-macam, membuat para atlet tuh pengen aduh fokus kuliah aja lah dulu. Karena emang waktu yang sedikit harus terbagi untuk kuliah dan juga jadwal latihan. Tapi ya saya masih punya mimpi ya, karena seperti Om Belly juga ya, karena kalau kita masuk tim nasional itu kita sebagai apa ya, kenangan seumur hidup gitu. Bisa kita kenang sampai udah tua, kita bisa mengingat oh saya pernah bela Indonesia gitu. Jadi saya dalam catur masih ada punya mimpi bisa membawa membela nama Indonesia di tingkat internasional gitu. Tetap ya, kalian masih punya mimpi untuk jadi atlet nasional dan bisa main di luar juga ya. Nah, ngomong-ngomong tentang olahraga nih kan, kalian mendapatkan banyak manfaat nggak sih dari olahraga ini, terutama buat pendidikan kalian? Gimana dari Daniel dulu? Saya pribadi sih terbantu ya. Kalau dari pendidikan itu saya dapat beasiswa. Itu saya SMP dan SMA. SMP di Medan, SMP Putri Cahaya, dan juga SMA Cahaya. Situ per bulannya tuh SPP-nya tuh 1 juta kurang lebih 800.000, saya lupa. Dan saya tuh free semuanya. Nggak bayar ya? Iya, kelas 7 sampai kelas 12 itu Luar biasa manfaat sih yang saya Ya, dapatkan keren. juga. Dan juga manfaatnya lagi bisa saya terima, saya mendapatkan kemudahan waktu tanding-tanding kemana-mana itu saya diberikan kelonggaran oleh para guru. Jadi saya nggak usah nugas ini, nggak usah. Kadang-kadang juga ada benar-benar turnamen yang bertepatan dengan ujian akhir semester. Tapi gurunya ya udah deh, kamu yang penting kamu bisa fokus dulu ke pertandingan, Bisa memahami ya. bisa memahami itu. Itu saya sangat apresiasi sih. Ya, luar biasa para sahabat. Jadi berkat olahraga, Daniel bisa mendapatkan beasiswa, nggak bayar uang SPP, SMP, dan SMA selama 6 tahun itu ya. Wah, luar biasa. Makanya kalau kita mau serius dengan totalitas di dunia olahraga dan menjadi atlet yang berprestasi, akan membantu kita juga di pendidikan kita. Ya. Nah, kalau Tine? Mungkin dulu kalau sekolah nggak beasiswa sih, tapi kalau buat masuk SMP, SMA itu kan rata-rata harus ikut tes, ikut ujian. Nah itu karena ada prestasi langsung lolos, langsung diterima di sekolah. Nggak usah ikut tes masuk jadinya. Nggak usah ikut tes masuk. Terus waktu yang masalah ujian juga sama sih, guru-guru pada lebih ngertiin lah gitu. Terus kalau kuliah kan emang dilihat rapot juga, tapi ada potongan gitu. Nah lumayan besar ya potongannya. Jadi karena karena rapotnya lumayan bagus, cukup bagus, terus ada prestasi juga, sertifikat, jadi beasiswanya itu lebih besar untuk uang masuknya gitu, untuk ke kuliah. Terus mungkin selain ngebantu sekolah juga, mungkin kan kalau emang dari kecil atlet itu ngebantu masalah personality juga gitu ya. Jadi
kayak karena punya lebih bertanggung jawab lah, punya beban gitu, punya tanggung jawab. Jadi mungkin ngebantu di situ juga, jadi lebih belajar untuk bertanggung jawab. Jadi para sahabat, jadi seorang atlet itu juga belajar bertanggung jawab ya. Jadi Tine ini jadi seorang atlet, dia juga bisa berprestasi di pendidikannya, sehingga masuk kuliah juga mendapatkan beasiswa yang cukup besar karena pendidikan formalnya juga bagus gitu loh, nilai-nilai rapotnya juga bagus. Nah kemudian Brandon, mana nih Brandon? Dari ini hasil olahraga berkaitan dengan pendidikan kan? Brandon juga sekarang malah udah kuliah di China ya. Nah bisa bercerita nggak nih bagaimana bisa ini? Nanti mungkin Bro Belly juga bisa bercerita bagaimana bisa mendapatkan ini ya. Mungkin dari Brandon dulu deh. Kalau buat kuliah sekarang bukan dari bantuan dari olahraga, Ya, tapi dari akademik, dari sekolah. iya. Dia jadi prestasi akademik ya. Iya. Oke. Tapi bagi saya kayaknya polo air tuh lebih banyak memberikan nilai-nilai kehidupan dibanding maksudnya kayak bantuan buat sekolah. Soalnya kebetulan sekolah saya juga kemarin-kemarin ini swasta, dan saya berterima kasih banget sama guru-gurunya. Mungkin kasus pertama kali ya anak kayak saya sekolah di sekolah Katolik di Talenta, banyak izinnya gitu kan. Saya datang sekolah cuma sejam gitu kan, yang penting setor muka. Makasih ke Bu Anita sebagai kepala sekolah sudah mengapresiasi saya sebagai seorang atlet. Dan ntar kalau ada adik kelas saya yang mungkin sama seperti saya, tolong diberikan kesempatan aja. Ya, Jadi pesan buat sekolah juga nih ya. Iya. Bahwa ya memang dilema bagi seorang atlet bahwa dia ketika harus bertanding ya dia harus meninggalkan sekolahnya dulu beberapa saat kan. Tapi ketika sekolah memberikan penghargaan, apresiasi, bisa memahami, mereka juga akan berprestasi baik di bidang akademiknya. Seperti tadi sudah Daniel, Tine, dan Brandon juga bercerita mengenai hal itu. Nah, sekarang Bro Belly gimana sih? Kan Brandon tuh kemarin bisa dapat beasiswa ya dari jalur akademik dan juga kan mungkin dari jalur prestasi olahraganya juga ya. Bisa diceritakan nggak nih? Jadi gini bro, ini Iya. saya punya anak nih satu, tapi punya mimpi yang saya lihat ya puji Tuhan luar biasa. Dari kecil dia mau sekolah di luar. Ya saya juga nggak ada pengalaman sekolah di luar, jadi saya bilang ya berdoalah. Tuhan pasti buka jalan. Nah, cuman yang pertama saya tanamkan dalam hidup Brandon adalah takut akan Tuhan. Karena saya kan nanti kalau dia kuliah di luar, sekolah di luar kan nggak ada yang ngawasin. Iya, iya. Jadi saya ajar dia untuk takut akan Tuhan, itu yang pertama. Itu pertama. Iya. Nah, kenapa dia pertama mau ke China? Iya. Jadi ada cerita, dia terinspirasi oleh salah satu rekannya di tim nasional yang dikirim oleh papanya latihan di China. Oh. Dan dia 2 tahun latihan di sana, benar ya Brand? 2 tahun ya Bradley ya? Dia datang bagus mainnya. Oh, berubah ya? Berubah, karena mungkin tekniknya juga. tekniknya luar biasa. China kemajuannya luar biasa, Iya, bro. memang mereka negara yang luar biasa dunia. Mereka kan selalu hampir 2 besar selalu kan di Olimpiade. Di Olimpiade mereka memang membina olahraga itu dengan luar biasa. Bagaimana olahraga Cina sekarang udah benar-benar mendunia kan? Betul. Nah, cuman waktu itu kan teman saya yang di tim nasional seangkatan juga, dia pelatih nasional, dia bilang sulit kamu untuk kirim Brandon ke sana karena saya nggak punya relasi lah di China. Dia bilang ibarat kamu nitipin anak. Kalau misalnya kamu nggak kenal dengan baik, mana mau orang dititipin. Saya pikir bener juga. Saya bilang, Brand, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betul. Saya bilang berdoa dan berusaha. Akhirnya 2019 ya, ada tim dari kerjasama antara pemerintah China dengan negara-negara Asia Tenggara. Dengan ASEAN gitu ya? ASEAN untuk ngasih beasiswa ke anak-anak yang berpotensi. Dan tim ini dikepalai orang-orang Indonesia, Profesor Abe namanya. Profesor Abe. Dan dia datang ke sekolah Brandon presentasi. Untuk anak-anak diuji yang bisa masuk kualifikasi dan itu bisa kuliah di China. Dan diujinya dari apa waktu itu? Apakah prestasi akademik atau bisa prestasi non-akademik? Akademik ya, Brand ya?
Oh, jadi khusus prestasi akademik. Iya, karena Profesor AB pun sempat kaget. Maksudnya setelah Brandon masuk, dia kan waktu sebelum pandemi udah mau berangkat, waktu itu kan Brandon lulus tahun 2020 ya. Nah, sebenarnya dia harus langsung berangkat kan, kata Pak Profesor AB. Cuman saya sama istri nego maksudnya ke beliau, karena Brandon ini harus dipersiapkan untuk PON dulu. Dia bilang, PON? Emang Brandon atlet apa? Oh, jadi Prof AB ini nggak tahu Nggak sebenarnya? tahu, Oh, karena dia Brandon juga atlet. bilang, wah ini pertama kali saya mengurus seorang anak muda yang berprestasi bukan hanya di akademik, tapi di non-akademiknya, ini aset bangsa Pak, dia bilang. Bahkan dia bilang ke saya, beliau mau bicara sama Kang Emil, itu Gubernur Jawa Barat, Barat bahwa apa yang bisa Jawa Barat juga bagikan lah. Maksudnya ini kan aset daerah, aset bangsa. Ya saya bilang, ya syukurlah kalau memang bisa. Tapi yang penting saya udah bersyukur dia punya mimpi mau latihan di China. Sekarang pemerintah China sendiri bilang, silakan Brandon mau pilih di university mana, kamu mau kuliah fakultas apa, mau di university apa, silakan. Kan bagi saya itu udah sesuatu yang amazing gitu kan. Berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, itu. Nah, itu dasarnya apa ya? Waktu itu apakah ada seleksi atau ada dasar kriteria waktu itu Brandon bisa diterima di China itu? Brandon mungkin bisa ceritain. Saya juga sebenarnya kaget gitu. Dia pulang-pulang tiba-tiba kan dia punya mimpi untuk kuliah di kedokteran. Iya. Pulang dia langsung kasih brosur-brosur saya, "Pak, jadi kuliah di kedokteran China." Saya kan bingung. Saya bilang, "Ini apa?" Saya bilang. Dia bilang, "Tadi ada tim yang saya ceritakan tadi dan Brandon lolos. AB itu. Bisa masuk ke kedokteran China." Saya kan pertama kan nggak percaya. Saya pikir ini penipuan atau bukan? Ya karena kan mendadak gitu. Terus Brandon bilang gini, "Kalau Papa nggak percaya, telepon Prof AB-nya." Saya bilang, "Ya silakan Brandon telepon, kasih ke Papa." Terus akhirnya Brandon telepon, kasih ke saya. Akhirnya kita ketemuan. Dan dia jelaskan semuanya. Dan saya bilang, "Oh ya sudah." Saya bilang, akhirnya masuklah Brandon. Tapi nggak ke kedokteran. Karena alasannya, kalau kedokteran S1 di luar ataupun kedokteran luar, susah untuk tidak bisa praktek di Indonesia. Iya, harus adjustment dulu. Betul. Dan saya bilang nggak bisa, Brandon bilang, "Ya sudah, jangan pulang ke Indonesia." Wah, saya bilang, "Enggak lah, jangan dong. Kita dilahirkan di Indonesia bukan kebetulan. Kita harus punya hati untuk bangun bangsa ini melalui bidang yang Tuhan percayakan ke kita." Nah, akhirnya Brandon bilang, "Harus ambil apa, Pak?" Saya bilang, "Udah aja sport sesuai bidangnya." Dia bilang, "Kalau sport mah di Bandung juga teman-teman bisa masuk dengan jalur atlet di UPI FLK." Tapi saya bilang, pasti kan beda lah. Ya bukan melebihkan, tapi mungkin beda. Dia bisa belajar yang lebih, yang bisa dia bagikan di sini. Nah, akhirnya sport dia udah ambil, tapi ternyata kan dia kuliah masih online. Jadi kan nggak bisa. Setelah dia kelas bahasa 1 tahun, 2 semester, dia harus ambil kelas majornya. Nggak bisa. Dosennya di sana bilang nggak boleh. Kalau sport kan harus di lapangan, harus ketemu tatap muka, nggak bisa. Masa ntar gimana kuliahnya online? Nah, akhirnya Brandon nanya saya lagi. Saya bilang, "Ya kamu berdoalah. Kamu minatnya di apa?" Akhirnya diambil International Trade and Business. Wah, saya bilang cocok, saya senang sekali. Tapi sebelum itu sebenarnya ini saya mau bilang bahwa tapi ini dulu nih ya, nanti sebelum selanjutnya, bagi para penonton ini yang mau tahu ini sebenarnya, supaya mereka juga mungkin mau dapat ya, mungkin yang punya mimpi untuk kuliah di luar, ingin dapat beasiswa, ini sebenarnya bagaimana sih proses ini yang Prof AB ini, mereka tuh dari mana gitu loh? Apakah mereka dari Diknas atau dari mana? Ada nggak mereka tuh dari mana gitu loh, supaya para penonton juga nanti mungkin bisa ini ya, tahu gitu ya, buat kalau mereka mau dapat beasiswa. Saya nggak detail nanya Prof AB-nya ya, cuman kalau misalnya memang mau itu, coba aja lihat di FIFA College ya, Brand. FIFA College. Bisa FIFA itu College itu apa? FIFA College. Itu Pak AB yang punya. Jadi saya juga nggak terlalu
mendetil. Nah, kalau memang tertarik, coba di situ hubungin sana. Ya, jadi para penonton silakan hubungi Viva College itu. Iya. Di sana milik Prof. Abe itu. Iya, jadi saya lihat beliau juga kerjasama. Kemarin saya lihat dia baru kerjasama juga dengan university di Korea ya. Jadi ini orang pemerintahan yang memang dia banyak kerjasama dengan university di luar dunia. negeri. Iya, betul. Jadi Brandon kuliah di universitas mana? Di kota apa di China-nya? Di Guizhou, di Guizhou. Guizhou University. Oh, Ya. iya, iya. Nah, Nah, kemudian lanjut yang tadi itu. ya, selain itu sebenarnya Brandon juga dia dapat beasiswa di NSU Jepang. NSU, Niigata Sanyong University. Jadi ceritanya ini kan dia bulan Agustus 2019 ya, Brand. Tim itu datang kan. Nah, tim dari Jepang ini? bukan dari Profesor Abe. Oh, ini Prof. Abe yang sama? Bukan. 2019 kan dia kedatang sekolahnya, Oh dia iya, udah iya, terima. presentasi itu tadi. Nah, 2019 akhir, sebelum Prapon, itu tim NSU, Niigata Sanyong University, dari datang Jepang ini. dari Jepang dengan beberapa tim nasionalnya ya, mereka. Tim nasional apa nih? Jepang, Oh enggak, maksudnya olahraga? polo air. Oh, polo air. Ya, datang dengan tujuan membantu tim Jawa Barat untuk latih tanding. Oh, menjelang PON. Menjelang Persiapan Prapon. ya, Prapon. Persiapan Nah, Prapon. Waktu pelatihnya melihat Brandon, dia tunjuk bahwa Brandon ini dia mau latihan di Jepang sama dia. Dan Pelatih dia kasih Jepang ini ya? Jadi NSU ini university yang punya tim Klub, polo air terbaik di Jepang. Jadi dari dia ada klub polo air Ada. yang terbaik. terbaik dari Amerika, Eropa juga banyak yang latihan di sana. Oh. Dan Jepang tuh untuk tingkat Asia dia yang paling bagus lah saat ini. Polo airnya. Polo airnya. Nah, diminta Brandon latihan sama dia di sana, dikasih beasiswa juga di NSU. Nah, waktu pelatih Jepang ngomong ke pelatih Jawa Barat Brandon, dia datangin saya. Iya. Saya juga sempat ngobrol sama pelatih Jepangnya. Pelatihnya dari Jawa Barat bilang nih, Brandon dapat beasiswa di NSU dan ini belum pernah terjadi. Dan mereka sangat berharap Brandon bisa berangkat. Ya. Salah satunya untuk ningkatin kemampuan dan memotivasi rekan-rekannya. Iya. Saya pada waktu itu saya nggak berani ngasih keputusan karena kan yang satu mereka pelatih Jawa Barat belum tahu bahwa Brandon sebenarnya udah dapat beasiswa di China. Jadi saya tunggu sampai Prapon beres karena pelatih kan sudah konsentrasi nih. Iya. Prapon, setelah Prapon pelatih datangin saya lagi. Gimana keputusan karena pelatih Jepang sudah nanya. Kalau oke, cepat berangkat. Iya. Sekalian persiapan juga Brandon untuk ke PON. Nah, saya bilang keputusan ada di tangan Brandon karena Brandon sudah dapat beasiswa juga dari China. Oh, jadi waktu itu kalau mau berangkat ke Jepang harus setelah Prapon itu. Ya, karena Jadi nggak bisa main di PON gitu ya? oh enggak, memang dia berangkat juga rencananya juga waktu itu kalau nggak pandemi, saya mau kirim dia pribadi karena pelatih Jepangnya minta juga untuk persiapan PON dia jadi berangkat berlatih di sana sendiri dulu karena sendiri. sebelum PON juga tim Jawa Barat akan latih tanding di sana juga. Oh. Jadi Brandon dahulu ke sana karena kan dia udah libur, udah lulus SMA. Cuman karena pandemi jadi batal semua. Gitu. Akhirnya kenapa itu nggak diambil yang beasiswa dari Jepang? Silakan. Mana Brand? Kenapa akhirnya memilih beasiswa yang dari China, bukannya beasiswa yang dari Jepang? Kan kalau Jepang malah mereka punya tim polo air yang khusus kan? Kalau waktu itu sih mikirnya lebih ke jangka panjang, soalnya gini, kalau misalkan aku tuh kuliah, aku mau nyari relasi sebanyak-banyaknya. Maksudnya ntar kalau udah bangun bisnis bisa bangun sama kenalan-kenalan di sana. Terus kenapa Cina kan? Cina mah bisnisnya orang-orang juga udah tahu kan, bagus gitu kan. Sempet kepikir gitu dan ngelihat bahasa Cina juga mulai dipakai gitu kan. Kalau soal misalkan polo air mah ya mungkin bisa diatur lah, khusus latihan di sana atau gimana. Cuman kalau di Cina emang udah kepikir mau nimba ilmu di luar polo air gitu dan polo air. Itu aja sih. Oh, dasar pemikirannya itu ya. Kenapa akhirnya
memilih beasiswa yang dari China. Iya. Nah, kemudian sekarang udah semester. Baru mau jalan 3, lagi libur sih. Oh, iya. Luar biasa para sahabat. Berarti kalau kita totalitas dan berprestasi di dunia olahraga, itu menunjang kita untuk masuk ke dunia pendidikan, masuk kuliah dengan lebih mudah. Tadi teman-teman sahabat juga sudah mendengar cerita dari Daniel, Tine, dan Brandon bahwa mereka bisa kuliah dan bisa sekolah juga dengan lebih mudah, ya. Nah, harapan dari kalian deh tentang dunia olahraga ke depannya gitu ya. Mungkin karena kan masuk abad 21 nih, mau nanti ke abad 22. Nah, kalian melihatnya bagaimana sih dunia olahraga di Indonesia saat ini? Gitu kan kalian ini atlet semua nih ya, dan pernah merasakanlah membela Indonesia di pertandingan internasional. Gimana Daniel melihat dunia olahraga di Indonesia ini? Jadi ya mungkin harapan kedepannya itu ya kayak semua olahraga tuh bisa diperhatikan lebih baik lagi Oleh pemerintah. Jadi kan mungkin ada ya nih ya orang yang dia mungkin kurang secara ekonomi ya. Dia ingin meningkatkan bakatnya ini, meningkatkan kemauannya dalam hal olahraga. Namun dibatasi oleh kondisi ekonomi. Keterbatasan ekonomi gitu ya. Kedepannya sih saya berharap setiap pemerintah, maksudnya setiap pemerintah daerah ya, memperhatikan olahraga yang mungkin kurang diminati. Jadi contohnya kan mungkin kalau di Indonesia itu kayak seperti bulu tangkis, sepak bola pasti diperhatikan. Namun seperti kayak catur atau olahraga lainnya itu kurang dipantau oleh pemerintah di daerah. Jadi mungkin saya harap kedepannya setiap pengurus olahraga di daerah itu memperhatikan setiap cabang olahraga. Jadi orang-orang yang ingin meningkatkan bakatnya, kemauannya dalam bidang olahraga bisa terakomodasi lah, terlaksana. Nah, malah juga sebagian olahraga yang dalam tanda petik kurang diperhatikan atau kurang disupport oleh pemerintah malah bisa berprestasi baik kan. Kemarin di SEA Games juga kan catur menyumbang 3 emas buat Indonesia gitu loh, ya kan. Nah, kalau dari Tine bagaimana melihat dunia olahraga ini ke depannya? Mungkin kalau yang sekarang gitu dibanding yang dulu, misalkan yang multi event ya kayak misalkan SEA Games, Asian Games atau Olimpik gitu, Olimpiade, mungkin pemerintah udah lebih bagus ya, dari misalnya bonus gitu ya. Bonusnya udah besar sekarang ya. Udah mending lah daripada dulu. Cuman kan balik lagi memang untuk seseorang bisa mencapai lolos timnas gitu, untuk mencapai main di SEA Games kan harus lolos timnas dulu itu. Dan persaingannya kan juga menurut saya juga semua olahraga tuh berat gitu, persaingannya persaingan masing-masing. Itu kan gak mudah ya, butuh ya sponsor lah, apalagi kalau misalkan yang kurang secara ekonomi gitu kan juga berat gitu untuk mau misalkan masuk ke timnas gitu untuk mencapai main SEA Games gitu. Karena kalau misalkan mau ngomongin masalah ekonomi ya kita harus dapat medali dulu di multi event itu untuk dapat bonus yang besar gitu kan. Tapi untuk mencapai itu kita juga perlu dana, perlu ekonomi gitu. Jadi mungkin buat latihan, buat segala macam itu kan persiapannya. Jadi mungkin kan yang sekarang mungkin diperhatikan yang udah SEA Games, Asian Games yang multi event gitu, yang memang udah bergengsi ya, dan juga bergengsi ya untuk negara gitu kan. Tapi kan sebenarnya banyak juga kayak turnamen ataupun pertandingan yang di luar negeri juga membawa nama negara, membawa nama Indonesia gitu. Tapi kan juga kan masih kurang dipantau gitu, kurang dilihat gitu. Yang dilihat tuh cuman yang multi event, yang turnamen besar-besar doang gitu. Jadi ya kayak mungkin kalau di catur tuh kayak di India gitu kan sponsornya kan banyak biasa, banget gitu ya. Kalau orang-orang catur kan tahu gitu sponsor yang buat pemain-pemain India gitu. Jadi kan makanya kita juga lihat berapa sih Grandmaster di India gitu kan. Hampir setiap bulan ada Grandmaster. Makanya, apalagi semenjak yang kayak Anan juara dunia segala macam, itu kan sponsor di India juga banyak gitu. Nah kalau di Indonesia kan juga ya kalau misalnya kita mau keluar negeri, ininya minimalnya kita harus juara ke Jurnas baru dikirim gitu. Jadi kalau misalkan juara 2 pun kan nggak dikirim gitu, jadi cuma juara 1. Mungkin ya semoga bisa lebih banyak orang lagi yang berminat gitu, nggak cuma di catur, di olahraga lain yang
bisa mau mensponsori gitu untuk atlet-atlet gitu kan, karena banyak yang berprestasi juga. Iya. Jadi ini melihatnya bahwa banyak atlet-atlet yang sebenarnya bisa berprestasi bukannya di multi event aja gitu loh. Ya, nah itu pemerintah juga ya diharapkan memperhatikan juga gitu ya. Iya. Dan juga ya peran sponsor juga penting bagi peningkatan seorang atlet, karena atlet itu untuk berlatih totalitas dia banyak mengorbankan lainnya gitu loh, dan dia perlu dana juga Iya, untuk itu kan. Karena kan kayak Heeh. catur juga nggak ikut multi event olimpiade Iya. gitu kan, ataupun kayak waktu Asian Games itu catur nggak ada, atau Iya. nggak semua olahraga tuh ada kan. Jadi kan ya untuk misalkan mendapatkan dana atau bonus sebesar itu kan nggak semuanya bisa berkesempatan. Iya. Jadi diharapkan bahwa pemerintah juga bisa memperhatikan seluruh cabur olahraga ini gitu loh ya. Ya inilah bagi para penonton yang dari pemerintah, mungkin kalau menonton video ini juga ya, ini harapan atlet-atlet ya, karena ini atlet-atlet yang sudah bertanding di tingkat internasional juga, sering membela Indonesia di tingkat internasional, malah udah jadi juara Asia juga, mengibarkan bendera merah putih juga di luar negeri ya. Nah, kalau dari Brandon, harapannya bagaimana nih tentang dunia olahraga Indonesia ke depannya? Kalau harapan secara general, ya kasih kita hak yang emang jatah kita gitu. Maksudnya? Kalau kita jatahnya 10, kasih 10. Oh. Jangan dikurangin jadi 6 atau 5. Gitu. Sama ini satu sih saya pelajari. Enggak, maksudnya gimana nih? Apakah misalnya jatahnya 10, kasih 10. Ya mungkin pemerintah kasih 10, di tengah jalan ada yang ini. Ya, Begitu maksudnya. Saya nggak tahu ya. Ya, ini maksudnya gitu kan kira-kira. Ya. Iya, Cuman satu, saya gini. Saya banyak belajar kan dunia ini tidak adil ya. Ya, tidak adil mana nih? Tiap orang tidak adil, diperlakukan tidak adil. Tapi karena itu jadi adil kan. Oh. Nah, saya jadi belajar kita nggak bisa menaruh harapan kita kepada orang lain. Jadi saya nggak akan naruh harapan saya bahwa olahraga akan menjadi lebih baik dari pemerintah. Tapi mimpi saya akan pulang, saya akan bangun bidang saya sendiri, contoh polo air. Saya akan bangun olahraga saya jadi lebih bergengsi, dan kalau Tuhan mengizinkan, kalau pemerintah nggak memperhatikan pun, it's okay, dari dana pribadi kita akan buat, ya pemerintah akan lihat kita. Luar biasa. Soalnya susah kalau mau ngandelin orang lain, nggak bisa. Jadi biarin dari saya aja, karena saya sudah banyak belajar nilai kehidupan juga, dan saya udah anggap keluarga orang-orang di polo air. Iya. Luar biasa. Jadi para penonton nih, Brandon punya mimpi ketika dia nanti kuliah ke China, dia bisa berhasil di sana, kemudian bisa menjadi seorang bisnismen lah ya, berhasil. Dia akan membuka semacam training center buat polo air gitu ya. Jadi akan mengembangkan polo air dari duitnya sendiri gitu loh. Nggak mengharapkan dari bantuan dari pemerintah ya. Ya, itulah harapan atlet-atlet ya. Mereka boleh berharap, mereka boleh menyuarakan hati mereka gitu loh. Kita bisa mendengar juga, para penonton bisa mendengar, baik itu dari atlet, dari pemerintah, dari pemangku jabatan, semua bisa melihat bagaimana harapan para atlet ini ke depannya. Nah, kalau dari Bro Belly, gimana melihat dunia olahraga nih ke depannya? Kan dulu mantan atlet nasional ya, polo air. Apakah saat ini sudah lebih baik keadaannya dibandingkan abad 20 itu? Wah, jauh bro. Jauh ya. Karena dulu Jauh tuh maksudnya lebih baik kan? jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Perhatian pemerintah jauh lebih baik. Ya, luar biasa nih. Salut buat pemerintah. Iya, pemerintah udah luar biasa kasih bonus-bonus luar biasa. Dulu waktu zaman saya pribadi untuk bisa berangkat pertandingannya udah kamsya, udah puji Tuhan. Karena kita udah nggak mikirin wah dapat bonus dapat apa, enggak, bagi kita untuk bisa kita jadi atlet daerah misalnya membela Jawa Barat. Itu tuh udah satu hal yang kita syukurin, banggakan ya. Bisa bawa nama bendera, bawa pakai baju batik, nama Indonesia di belakang, bendera di depan. Itu tuh sesuatu yang nggak bisa dibeli gitu bro. Ya. Ada perasaan bangga, sukacita gitu ya, situ ya.
Kita dulu nggak ada fasilitas seperti sekarang. Tapi saya belajar gini loh. Tiap zaman ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya. Kalau bicara mental, atlet dulu nggak kalah. Karena kita berjuang bukan untuk uang, tapi untuk satu kebanggaan. Benar-benar nggak mengharapkan bonus ya, itu ya. Dan nggak bisa diharapkan. Jadi bukan mengharapkan karena tidak bisa diharapkan. Iya. Kita bisa berangkat keluar, bawa nama Indonesia juga itu udah, aduh bersyukur banget. Iya. Jadi kita nggak berpikir yang lebih. Iya. Tapi kan kita juga berpikir kalau misalnya sekarang seperti ini perhatian pemerintah lebih baik itu, wah itu kita lebih suka gitu loh ngelihatnya. Karena tidak bisa dipungkiri, atlet pun kebutuhannya seperti Tine bilang banyak. Apalagi kalau yang udah berkeluarga. Iya. Gimana dia mau latihan bener kalau Kadang-kadang keluarga. honor telat ya. Nah, nah itu salah satunya yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk berprestasi. Sedangkan mereka kalau yang udah berkeluarga, anaknya mau makan apa? Kan itu yang harus dipikirkan juga. Iya. Kalau kita udah cukupkan semua kebutuhan mereka, apalagi dengan kondisi yang di atas standar lah. Iya. Kita bisa push mereka untuk prestasi lebih tinggi. Karena konsentrasi mereka juga khusus aja udah di bidang mereka, nggak mikirin yang lain. Iya, mereka bisa totalitas di situ ya. Betul. Iya, jadi dari Pro Belly ini berharap bahwa pemerintah itu lebih memperhatikan dari sisi bahwa atlet ini tercukupi dulu gitu. Betul. Ya untuk kehidupan mereka sehingga mereka bisa totalitas itu kan. Kalau mereka kurang kan mereka akan nyari sampingan, mereka akan nggak fokus latihan juga. Betul. Gitu ya. Ya karena saya juga sebagai pengurus olahraga seringkali harus, terutama di awal-awal tahun ketika dana-dana APBD itu belum turun, kita sebagai pengurus kadang-kadang menalangi atlet juga karena mereka ya perlu dana kan, honor mereka belum dibayar karena APBD belum turun. Karena selalu di sini sekitar bulan Maret paling cepat dana itu bisa cair gitu loh. Nah, kita sebagai pengurus ya harus turun tangan, membantu mereka dulu, menalangi mereka. Nah, itulah problema yang atlet-atlet alami dan pengurus juga alami gitu. Ya ini keluhan dari para atlet, mantan atlet, dan saya sebagai pengurus olahraga. Ya semoga lah suara-suara kami ini bisa didengar oleh pemangku jabatan di pemerintahan ya. Nah kembali nih mengenai dunia olahraga saat ini, kan bagaimana sih peran sponsor ini di dunia olahraga gitu loh, dari Daniel? Kan ada beberapa atlet yang bisa mendapatkan sponsor gitu loh. Apakah mudah atau bagaimana sih mendapatkan sponsor ini? Peran sponsor sih ya kalau untuk catur ya sangat penting menurut saya. Dan untuk mendapatkan itu sebenarnya karena kembali lagi catur ini bukan bulu tangkis ya. Bulu tangkis ya semua orang bisa tahu, sangat olahraga populer gitu banget. Catur ya orang juga nonton bosen. Iya. Nontonnya 3 jam bosen orang nunggunya. Tapi kembali lagi ya, sponsor itu penting karena untuk dapatkan satu gelar ya, Grandmaster gitu ya. MI itu harus pergi ke Eropa. Nah, pergi ke Eropa itu butuh biaya yang gede. Di sini ya contoh yang kita tahu adalah sponsor catur itu adalah So Nice dan juga UT ya, UT Traktor. Jadi UT Traktor ya. Kemarin itu kan kita tahu juga UT mensponsorin Novendra dan juga Aditya. Aditya. Program itu kalau nggak salah 6 bulan kalau nggak salah dia pergi ke Eropa. Nah, sama di Eropa lahirlah jadinya Grandmaster Indonesia yang ke-7. Grandmaster. Ke-7 8 ya? Ke-8 Novendra ke-8 ya, 8. Tanpa sponsor ini mungkin belum ada Grandmaster baru gitu. Jadi itulah pentingnya sponsor bagi kemajuan bidang olahraga catur itu, kemajuan bidang olahraga di Indonesia ini. Nah, kalau olahraga populer mungkin lebih mudah mendapatkan sponsor ya. Nah, kalau dari Tine gimana? Oh, ya sama sih kalau misalnya ngomongin. Mungkin kan
olahraga populer sekarang tuh bulu tangkis ya, karena kan prestasi mereka juga luar biasa gitu Tapi ya. sepak bola banyak loh sponsornya. Iya. Walaupun prestasinya. Sorry ya, Iya. buat sepak bola nih. Tapi kan kita bisa melihat apakah menyumbangkan emas nggak di SEA Games gitu loh, ya kan? Tapi sponsornya banyak loh. Ya mungkin karena banyak yang gemar Ya, sepak penggemarnya bola lah gitu ya. banyak lah Nah, kalau itu ya. emang bulu tangkis kan emang berprestasi, Berprestasi dan juga penggemarnya banyak gitu. Tapi kan kalau dilihat-lihat tuh, kalau kayak kemarin misalkan kan ini kalau kita lihat kan kayak lagi ada Malaysia di bulu tangkis ya, Malaysia Open, Singapore Open tuh ada 3 minggu turnamen gitu. Misalkan anggap aja di men's double itu yang dikirim gak cuma satu pasangan, tapi bisa 5 gitu. Kalau sedangkan catur ya mungkin harus juara kejurnas, itu pun yang dikirim cuma satu gitu, satu kelompok satu gitu kan. Ya mungkin seenggaknya saya Ada juga sempat sponsor nanya gitu ya ke Filipina gitu, waktu itu anak-anak Filipina kan kita temenan gitu, kenal banyak orang gitu ya, atlet Filipina nanya kalau kalian gimana gitu kan. Mereka juga nanya kalau Indonesia gimana gitu. Saya bilang ya kalau Indonesia harus juara kejurnas dulu, dan itu harus juara 1 baru akan dikirimkan gitu. Mungkin kecuali kalau turnamennya di dalam negeri, Ya, di Indonesia mungkin bisa 3 besar ya gitu. Tapi kalau di Filipina ini bahkan ke luar negeri pun 3 besar mereka dikirimkan gitu. Jadi setiap kelompok tuh langsung tiga orang gitu. Juara kejurnas 3 orang tuh dikirimin juara maupun kejurnas tiap kelompok. tiap kelompok 3 orang. 3 besar juara kejurnas Iya, dikirim. jadi 3 ke luar cewek, negeri 3 ya. cowok, kelompok umur masing-masing tuh 3 gitu kan. Ke Filipina ya. Filipina gitu. Itu kan juga ya mungkin ada juga kan kalau di kejuaraan-kejuaraan di luar negeri itu ada namanya juara tim gitu ya. Diakumulasikan poinnya. Ya mungkin memang kurang bergengsi bagi yang juara individu ya, tapi kan itu kan juga menambah medali ya gitu. Jadi mungkin di sini peran sponsor ini mungkin bukan lebih ke ngasih uang, tapi mungkin lebih bisa ya memberangkatkan gitu, kayak yang di India gitu. Iya. Memberangkatkan atlet-atlet ke luar gitu untuk ikut turnamen gitu. Karena kan kalau di Asia sendiri kan turnamen ya lebih banyak di Eropa lah gitu. Iya. Banyak tapi kan lebih banyak di Eropa. Apalagi kan sekarang pandemi, Eropa udah mulai duluan daripada Asia. Kita yang di Asia apalagi ASEAN tuh kan tertinggal ya gitu gara-gara pandemi. Kalau di Eropa kan udah mulai banyak turnamen open segala macam gitu. Kalau Asia atau ASEAN kan baru mulai tahun-tahun ini gitu. Iya. Jadi mungkin peran sponsor itu lebih ke memberangkatkan lah, bukan mikirin masalah ngasih duit atau ngasih uang gaji bulanan gitu. Iya. Jadi Tina berharap kalau ada sponsor buat terutama olahraga catur gitu ya, yang bisa memberangkatkan atlet-atlet ini untuk meraih gelar ke Eropa gitu loh. Jadi bukannya mendapatkan uangnya, tapi bagaimana mengirim atlet ini bisa bertanding ke Eropa untuk mendapatkan gelar gitu ya. Nah, kalau dari Brandon gimana? Brandon mengenai sponsor ini nih bagi dunia olahraga. Ya. Jam terbang perlu. Jadi ya kasarnya kalau kita butuh jam terbang lebih banyak tanding-tanding gitu. Kan biasa setahun sekali atau enggak sama sekali mungkin nggak ada gitu. Nggak ada pertandingan. Ya itu mungkin gunanya sponsor supaya jam terbang. Cuman ya balik lagi, nggak bisa ngandalin manusia kan. Iya. Mengandalkan Tuhan ya. Dan ya kita harus berjuang juga diri sendiri ya. Nah, Bro Belly gimana nih kalau melihat sponsor ya, maksudnya dari waktu zaman tahun 80-an sampai sekarang ini. Memang situ faktor kesulitan untuk cabang-cabang yang kurang favorit ya. Kami cuma ngalami, apalagi polo air. Iya. Mungkin kalau ditanya penonton ya mungkin baru denger gitu. Iya. Ada cabang polo air. Cuman ini saya membahas yang gini. Satu hal bukan mengenai sponsor. Saya pikir gini, mungkin Bro Denny pernah ingat perang Malvinas. Iya. Itu tahun Argentina 80-an, lawan Inggris. Gini, waktu itu perang. Dan saat perang itu juga ada pertandingan, kalau nggak salah itu kejuaraan dunia sepak bola. Argentina bilang gini, oke lah perang kita kalah, tapi di lapangan hijau kita menang. Wah, Betapa lebih bergengsinya ya olahraga itu. Gini gengsinya gini, kalau perang makan korban jiwa, Iya. nggak bisa ditonton orang. Tapi di olahraga, orang bisa ngelihat tuh siapa yang bergengsi tanpa memakan korban gitu kan. Iya. Kenapa kita negara besar ini Indonesia, Iya. dana ada, potensi ada, kembangin olahraga biar seluruh dunia tahu Iya. Indonesia tuh kayak apa. Iya.
karena yang bisa mengibarkan bendera sang merah putih selain Hanyalah- presiden datang ke luar negeri Betul. adalah olahraga. Betul. Ya, para penonton ingat itu Catat. yang bisa mengibarkan bendera merah putih salah satunya olahraga. Selain presiden berkunjung ke negara kan, bendera kita merah putih dikibarkan, tapi olahraga bisa mengibarkan bendera merah putih dan lagu kebangsaan Indonesia Raya Betul. dikumandangkan. Menang Iya. tanpa ada korban nyawa. Iya. Ya saya belajar dari itu. Perang Malvinas. Mm. Argentina kan kalah waktu Kalah itu. lawan Ya Inggris. lawan negara Inggris gede jago gitu. Mm. Tapi Argentina cuma ngomong gini, oke perang kita kalah, tapi di lapangan Iya. kita yang menang. Dan seluruh dunia mengakui. Dan Iya. itu ditonton seluruh dunia. Perang orang masa bodoh karena Iya. mengerikan kan, Iya. banyak korban. Tapi di olahraga itu yang bisa mengangkat kebanggaan satu bangsa. Kita Iya. bangsa yang besar Indonesia. Iya, iya. Malah keempat kalau nggak salah kan, dari jumlah penduduk aja Indonesia keempat. Betul. Bangsa keempat terbesar di dunia. Asal dikelola dengan benar. Untuk olahraga cabang favorit seperti sepak bola, masa pilih 11 orang dari hampir 300 juta, kita nggak bisa ngalahin negara kecil seperti Thailand, Singapura. Bukan nganggap remeh. Tapi kalau kita kelola benar, itu kan olahraga kebanggaan Indonesia, sepak bola, selain bulu tangkis. Pasti bisa juara. Mungkin bisa tembus tingkat dunia, Iya. kejuaraan dunia, olimpiade, bisa mungkin medali di kejuaraan dunia sepak bola. Kita harus berpikir ke arah sana. Ayo, di olahraga kita bisa menunjukkan jati diri bangsa kita. Luar biasa. Nah ini ya terakhir nih, pesan-pesan deh dari kalian buat anak-anak muda nih, terutama yang masih bingung nih mau serius nggak di dunia olahraga, atau ya sudahlah saya mau serius di akademik aja. Bagaimana? Dari Brandon dulu deh, gimana kepada anak-anak muda nih? Mereka kan mungkin dari cerita kalian ini, mereka ingin melihat, oh ternyata mengasihkan juga olahraga ini ya, bisa mereka masuk kuliah seperti cerita kalian, beasiswa segala macam, dapat kemudahan-kemudahan, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis dibiayai pemerintah. Nah, tapi juga kan tadi kalian juga pernah cerita bagaimana persaingan yang luar biasa, kemudian hambatan-hambatannya. Apa pesan-pesan kalian nih buat anak-anak muda yang menonton video kita, yang mau memilih nih, mau serius totalitas di dunia olahraga? Ya, silakan Brandon dulu deh. Kalau sebenarnya di berbagai bidang, nggak cuma olahraga Iya. atau akademik, Iya, pasti ada tantangannya. betul. Kalau kita ingin jadi yang kesatu di antara dua bidang ini, ya pasti ada tantangannya. Yaitu sih soal pilihan totalitas kita. Kalau kita udah tahu tujuan kita, jangan pernah nyerah. Pasti bakal sulit, pasti bakal jatuh, pasti bakal down. Tapi ya itu. Ya, tapi Asiknya di maksudnya situ, asiknya ketika di situ kita ya. berdiri lagi, Heeh. ketika kita ngerti kenapa kita harus berjuang lagi, ketika entar kita mungkin bakal ngebantu orang-orang yang mungkin udah nyakitin kita, itu kan justru bahagianya di situ. Iya, Makanya jangan pernah nyerah sama lu orang punya mimpi. Iya. Iya, jadi atlet tuh membanggakan kan? Jadi bagi anak-anak muda yang ingin jadi atlet, menjanjikan juga kan sebenarnya. Tapi jangan lihat soal materinya dulu. Iya. Apa dulu yang harus diutamakan? Pride lo aja ntar. Kalau misalkan udah juara satu apa itu pride, iya. nggak bisa diganti. Nah, kebanggaannya itu ya. Oke, ini apa nih? Pesan-pesan buat anak muda nih yang mau jadi atlet. Ya itu kan sebenarnya balik lagi gitu ke pilihan masing-masing, entah mau prioritasin atau utamain pendidikan atau mau prioritasin olahraga, itu balik lagi. Ya mungkin bisa jalan dua-duanya, tapi kan tetap aja kadang-kadang ada yang harus dikorbanin. Balik lagi kayak kita turnamen catur 2 minggu sampai sebulan gitu ya, izin sekolah segala macam gitu, itu pasti ya ribet sebenarnya gitu kan. Balik lagi kita pulang harus ngejar sana ngejar sini gitu kan. Tapi ketika kita juara tuh kadang guru-guru juga yang ya udahlah gitu, terserah gimana kita ngaturnya aja gitu kan. Jadi memang kalau masalah jadi atlet suka duka pasti ada senang ada dukanya juga gitu. Tapi
ya balik lagi kita mau prioritasin yang mana gitu. Mungkin pas kayak saya sekolah dulu prioritasnya ya udah catur dulu gitu. Tapi kan karena kuliah udah berhubungan sama profesi ya gitu kan, udah ke jurusan tertentu. Jadi misalnya mau prioritasin pendidikan gitu, ya itu juga nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalkan ada yang masih ragu nih, misalkan kalau mau fokus ke olahraga misalkan, terus tapi takut misalkan kayak dengan kita tadi kayak kurang dana atau gimana gitu. Kalau misalkan emang kalian juga bisa seenggaknya jadi 3 besar di Indonesia lah, benar-benar pemain top 3 Indonesia gitu, untuk catur ya, menjanjikan. Iya. Kayak apalagi kalau misalkan ikut multi event kayak kemarin aja SEA Games bonusnya kan 500 emas juta. 500 juta. Kalau dapat 2 emas itu udah 1 miliar gitu. Itu cuma dalam kurun waktu beberapa minggu kan gitu turnamennya gitu. Jadi kalau misalkan emang bisa takut masalah dana atau apa, tapi kalau misalnya emang kalian benar-benar serius gitu, benar-benar emang memprioritaskan banget gitu untuk mau serius untuk di olahraga, itu juga nggak ada salahnya karena itu juga menjanjikan kok untuk hidup gitu. Wah, luar biasa ya. Asal kalian mau totalitas dan ya di Indonesia masuk timnas jadi top 3, bisa main di SEA Games apa ya, cukup menjanjikan lah ya bonusnya ya. Nah, kalau dari Daniel, Ya mungkin sama sih ya, karena kita tuh harus tahu dulu mau pilih apa nih. Contoh nih, hidup cuma sekali kan, kita nggak bisa bilang mau coba-coba coba belajar ini karena kita kalau udah fokus ya fokus gitu. Jangan kita mau coba ini nggak suka nih, coba ganti ini lagi. Ya artinya kita kalau mau suka dulu nih sama olahraga ini, baru kita bisa serius. Iya. Kita suka, kita cintai, baru kita bisa benar-benar fokus. Kalau kita juga udah milih ini, saya mau mendalami ini nih, saya mau belajar catur nih, ya kita benar-benar harus 100% gitu, harus mutlak gitu. Jangan kayak kita suka di awal nih kan, mungkin kalau kemarin kan ada Aryo Kipas kan, kayaknya seru nih, asik nih, sekedar doang, tapi udah 2 bulan lagi udah malas lagi latihan. Untuk menjadi juara itu nggak ada yang mudah, nggak ada yang instan ya. Kita harus benar-benar kerja keras gitu, disiplin ya. Saya sangat suka kata disiplin ini karena kita bisa rajin itu karena hari-hari kita juga rajin. Kalau kita terbiasa malas, berarti kita hari-hari kita malas. Nggak ada orang yang rajin dalam tempo singkat. Nggak ada itu orang perlu yang, dibentuk ya. Itu perlu dibentuk. Jadi kalau kita sudah benar-benar rajin, ya kita pasti akan benar-benar rajin juga dalam segala hal. Juga satu hal lagi ya, hidup ini latihan. Ya. Tidak ada dalam hidup ini yang bisa kita jago tanpa kita latih. Ya. Kalau kita sudah berlatih untuk konsisten, kita dalam hal apapun bisa konsisten. Kalau kita sudah berlatih untuk kita komitmen atau disiplin, dalam hal lain pun kita juga bisa menjadi orang yang disiplin. Jadi itu ya, bagi anak-anak muda yang mau benar-benar fokus, kayak Brandon bilang tadi, jangan lihat dulu materinya, jangan lihat dulu uangnya, tapi lihat dulu hal positif yang bisa diambil. Itu membentuk jati diri kita, membentuk personality kita lebih bagus lagi ke depannya. Jadi dalam hal apapun kita juga bisa lebih komitmen, disiplin, dan bertanggung jawab. Iya, jadi sebenarnya dengan menjadi atlet itu melatih kita buat kehidupan kita di dunia lainnya kan. Iya kan, kedisiplinan, konsistensi semua. Kan atlet perlu itu, dan itu melatih kita udah terbiasa dengan itu kan. Ketika terjun ke dunia nyata, bukan jadi atlet lagi juga, kita udah terbiasa dengan hal itu kan, gitu ya. Nah, terakhir dari Bro Belly, gimana pesan-pesan buat anak-anak muda yang ingin menjadi atlet nih sekarang di abad 21 ini, dari atlet abad 20? Oke, khususnya saya akan bicara untuk orang tua dulu, Bro. Orang tua, silakan. Iya. Karena Yang gini. anaknya mau jadi atlet ya, karena orang tua takut ya. Betul. Wah, masa depannya bagus nggak nih jadi atlet gitu ya? Saya tidak mengecilkan arti pendidikan saat Betul. ini, Bro. Tapi kita jujur. Justru kita harus sekarang melihat perubahan yang begitu cepat. Iya. Pendidikan perlu, tapi itu bukan segalanya Iya. sekarang. Justru kita harus lihat potensi anak di mana. Maksudnya pendidikan formal ya? Betul, pendidikan formal. Heeh. Potensi anak di mana? Bukan bidang atlet aja. Semua bidang bisa maju. Tinggal kita orang tua melihat peluang itu. Ayo ajak anak-anak, jangan paksa. Karena kan mereka hidupan mereka gitu. Cuman kita mengarahkan, membimbing, dan mensupport. Jadi kalau memang bidangnya itu, ayo. Kita juga all out untuk membimbing mereka. Saya kagum sama orang-orang tua yang memiliki lebih dari 1 anak. Saya cuma 1 anak juga nggak gampang. Apalagi kalau anaknya banyak gitu. Udah dukungan materinya juga harus kuat. Terus memperhatikannya, ngawasi. Jadi daripada kita ribut terus sama anak, support kalau mereka mempunyai hal yang positif.
Apapun bidangnya, bukan hanya atlet. Iya, iya. Ya, sekolah sangat perlu Heeh. pendidikan formal. Tapi kembali melihat perkembangan zaman ini bukan segalanya, Iya, iya. gitu bro. Iya, iya. Nah, kemudian pesan untuk atletnya sendiri, Oh, anak muda atletnya. yang mau jadi atlet ya. Oh, Heeh. kalau kalian mempunyai mimpi memang jadi atlet, Hmm, all out, jangan setengah-setengah. hmm, Karena ngabisin waktunya sama, heeh. capeknya sama, hasilnya beda. Iya, itu ya. Menghabiskan waktu sama, capeknya sama, hasilnya berbeda. Betul. Ya, jadi all out. Ya, All totalitas lah ya Totalitas. kata lainnya. Ya, jadi para penonton yang sudah menonton video ini yang bicara nih atlet ya, mantan atlet dan atlet-atlet yang berprestasi loh. Tingkat nasional, tingkat internasional, tingkat Asia, bukan atlet abal-abal kacang-kacangan. Ini atlet dan mantan atlet juga dari tim nasional. Jadi kalau Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen, dan tolong share video ini kepada anak-anak muda, terutama yang mereka punya cita-cita, punya mimpi untuk jadi atlet. Dan juga orang tua yang melihat potensi anaknya untuk menjadi atlet. Ya, sehingga dari obrolan ini kalian bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.